Qala berkata, yaitu Ibnu Jarir. Sekarang berkata Ibnu Jarir, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibnu Musana. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Telah menyebutkan kepada kami Syu'bah dari Samak bin Harb. Sami'tu Aliyan, yaitu aku mendengar Ali. Wa syu'ila, dan dia Ali pernah ditanya tentang firman Allah. Ali bin Abi Thalib menurut jalur ini dia pernah ditanya tentang firman Allah. Fala uksimu bil hunnas, maka sungguh aku Allah telah bersumpah dengan hunnas, yaitu bintang. Padahal kalau dalam bahasa Arab bintang kan arti bahasa Arabnya bukan hunnas. Hunnas kalau diartikan apa? Hunnas. Karena ayat Al-Qur'an ini yuwaswisu fi sudur kul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas kalau di dalam surat An-Nas artinya apa? Maju mundur. Kalau kita artikan sesuai dengan pemahaman bahasa, artinya kan maka sungguh aku Allah telah bersumpah dengan maju mundur. Nah, Anda bisa diartikan terjemahan bintang-bintang di tafsir. Karena kita tahu di dalam tafsir itu kan diterjemahkan sesuai dengan ilmu tafsir. Kalau diartikan sesuai dengan bahasa kita, ya pas. Coba kan, aslinya khannas kan maju mundur. Kan ya Bob, coba jangan lihat itu. Yuwaswisu fi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min dari syari kejelekan, waswasi waswas setan, khannas yang maju mundur. Nah, kalimat hunnas itu satu rumpun dengan kalimat hunnas, satu rumpun, satu kata. Kha nun sin naik diartikna, maka sungguh aku Allah bersumpah dengan maju mundur. Nah, arti kenapa kemudian bisa diartikan seperti itu di dalam tafsir. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh yaitu sahabatnya, apa maksud dari kalimat fala uksimu bil hunnas? Padahal mereka kan orang Arab. Mereka kan orang Arab, tahu bahasa Arab. Kenapa tanya Ali? Karena tidak mau menafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Nek ditafsirkan pemikirannya sendiri, maju mundur siapa ya? Jadi kan, makanya kemudian dia tanya kepada Ali. Kalau diartikan karena seperti itu, maka lantas Ali kemudian berkata, faqala, kemudian Ali bin Abi Thalib dia berkata, ya an-nujum, itu adalah bintang-bintang. Karena kita tahu bahasa Arab sin artinya bintang, satu nujumun, mulanya anak istilah ilmu nujum, ilmu bintang. Nujum bentuk jamak dari kalimat najmun. Nek mau jenengan wong dadine najmah. Siapa jenengannya Mbak? Najmah. Najmah berarti bintang, satu rumpun kata. Najma, kemudian yang jamu, najman, najmatun, nujum, satu rumpun kata, artinya bintang. Terus kalau kalimat yang lain dalam bahasa Arab yang artinya bintang, kawakib, kawakib artinya juga bintang. Nah, kalau hunnas bukan. Bisa kita mengetahui arti bintang-bintang karena berdasarkan tafsir. Cuma permasalahannya di dalam terjemahan karena memang sudah disesuaikan dengan tafsir. Kalau saja diartikan dengan bahasa, kita susah untuk memahami apa maksudnya ya. Oleh karena itulah ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka kan orang Arab. Tanya sama Ali bin Abi Thalib karena Al-Quran tidak boleh kemudian ditafsirkan kecuali harus berdasarkan dalil. Oleh karena itu tidak boleh ngarang-ngarang, masih dikarang-karang itu. Kan nggak boleh. Oh, macam dia ya. Karena boleh jadi kalau dikarang salah. Maka Ali bin Abi Thalib dia berkata, hiya an-nujum. Yang dimaksud adalah an-nujum, bintang-bintang. Yang dimana bintang-bintang itu adalah tahnusu bin nahar wa tatnusu bil laili, yaitu tenggelam di siang hari dan kemudian muncul atau terbit di malam hari. Oleh karena itulah penafsiran yang paling populer di situ diartikan
Sungguh Allah betul-betul bersumpah dengan bintang-bintang, karena sudah disesuaikan dengan tafsir. Nanti ada arti yang menafsirkan lain selain dari bintang-bintang, jenengan tapi iya ya, karena artinya berbeda kalau dari segi pemahaman bahasa. Dan berikutnya, wahadasana, sebagaimana telah menyebutkan kepada kami itu Abu Quraib, telah menyebutkan kepada kami Waqi dari Israil, dari Samak, dari Khalid, dari Ali, qala sama, menyebutkan dengan yang sebagaimana disebutkan di atas. Akan tetapi sementara kalau yang dari jalur ini adalah isnadnya jayyid sahih, isnadnya sanadnya baik dan sahih sampai kepada Khalid bin dan Sahmi al-Kufi, qala Abu Hatim al-Razi dari Ali telah melihatkan dari Sama Qasim bin Auf As-Saibani. Di sini menunjukkan berarti sanadnya jayyid dan sahih. Dan berikutnya, sementara kalau menurut penafsiran yang lain, tadi kan penafsiran pertama, penafsiran berikutnya yaitu dari Mujahid, dari Hasan, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dari Sudi, dan dari selain mereka. Maksud dari kalimat itu adalah annaha an-nujum, sama. Yang dimaksud adalah bintang-bintang. Kalau menurut penafsiran yang pertama, kedua berarti sama. Lantas, sementara kalau kemudian disebutkan di dalam waqala ba'dul al-imam al-a'immatu innama qila lin-nujum, yang disebut yang dikatakan nujum, kemudian ada kalimat al-hunnas. Di situ kan ada kalimat hunnas. Hunnas kalau diartikan tadi kan majmun loh. Sehingga ada ulama yang menyebutkan dengan penafsiran fi halli tulungiha, itu dalam keadaan bintang itu kemudian terbit, beredar, dan juga pada garis-garis edarnya. Makanya kemudian ditafsirkan al-jawaril kunnas, disesuaikan dengan kalimat kunnas. Ini kalau menurut penafsiran, berarti penafsiran yang paling populer itu ditafsirkan dengan demikian. Lantas berikutnya, ini yang berbeda supaya disikat saja pun dengan bintang-bintang terus, bintang-bintang terus, bintang-bintang terus. Intinya seperti itu penafsiran yang pertama ya. Kemudian berikutnya, waqala al-A'mas, sekarang dari A'mas, ini yang berbeda. Ngan Ibrahim, dari Ibrahim, fala uqsimu bil hunnas, maka sungguh aku bersumpah dengan hunnas. Qala, dia berkata Abdullah, dari jalur A'mas, dari Ibrahim, dari Abdullah. Yang dimaksud dengan hunnas adalah baqarul wahsyu. Jangan bingung sedikit. Yang dimaksud dengan fala uqsimu bil hunnas itu adalah sapi liar. Ya kan bingung kan? Iya, penafsiran yang kedua untuk bintang tapi sapi liar. Coba saja. Kan bingung kan? Karena memang hunnas artinya untuk bintang. Hunnas itu bukan artinya bintang. Nah, kenapa kemudian dia menafsirkan seperti itu? Sebagaimana telah berkata Asy-Syauri dari Abu Ishaq, dari Abu Maisyarah, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas ma hiya yang amru. Ada yang bertanya kepada Amru bin As. Dia bertanya, maksud dari kalimat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, apa yang dimaksud dengan ayat itu wahai Amru, katanya. Kultu, kemudian aku berkata al-baqaru, yaitu sapi. Kepriwe jejal. Sapi nang bahasa Arab apa? Baqar. Kok bisa nih nulis di sapi coba? Jangan kayak gini ya. Ya karena hunnas ini memiliki maksud lain. Kemudian berikutnya, sekarang betul. Qala wa ana ar-Razali, lantas kemudian dia berkata, aku memang tidak melihat. Maksudnya aku memang melihat, maksud dari kalimat itu adalah sapi. Ini penafsiran yang kedua, dia berkata, aku memang melihat, maksud dari kalimat itu adalah sapi. Kalimatnya bakorun, bahasa kayak sapi kan bakorun. Harusnya nek artinya sapi kan fala uqsimu bil baqari. Kan ini ya.
Ya, tapi ternyata hunnas ada yang menerjemahkan dengan makna sapi. Nah, lantas berikutnya, wakadha rawa Yunus dari Ibu Ishaq, dari bapaknya, dari Abu Dawud Al-Tayalisi, dari Amru, dari bapaknya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Al-Jawaril Kunnas itu maksudnya adalah, ini menurut penafsiran jalur yang lain, kalimat Al-Jawaril Kunnas maksudnya adalah al-baqaru tadnusu ila dhilli, yaitu sapi yang bersembunyi untuk menuju naungannya. Sapi ketika sore hari petang, kemudian dia pulang menuju kandangnya. Maksud dari kalimat al-jawaril kunnas, la uqsimu bil hunnas, al-jawaril kunnas. Coba, kan saya bingung maksudnya apa sih Bu gitu teman-teman ya. Karena jenengan fokusnya jangan pada kalimat sapinya, jangan pada kalimat nujumnya, tapi fokusnya pada kalimat hunnas. Karena hunnas artinya tadi maju mundur. Maju di sini maksudnya adalah pagi dilepaskan, sore kemudian pulang. Makanya kemudian ada yang menerjemahkan sapi al-jawaril kunnas maksudnya adalah tatkala pulang dan tatkala berangkat. Karena dia mulai suka-suka sore kan ketemu dengan bahasa. Mulanya ulama-ulama dulu menafsirkan, ada yang berbeda seperti itu. Nek sampean tertuju kami nujumnya ya bingung, tapi nek tertuju pada kalimat hunnas dan kita memahami gaya bahasa Arab, itu kita paham. Dan kalau kita sinkronkan, ketemu juga. Boleh jadi arti dua-duanya benar. Kenapa arti dua-duanya benar? Maksudnya adalah, sungguh aku Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam tatkala siang hari, lantas kemudian muncul di malam hari. Sekaligus juga aku bersumpah pula tatkala sapi itu di pagi hari kemudian dilepaskan pada saat bintang-bintang itu tidak ada, tapi kemudian bintang tatkala muncul, sapi itu kemudian pulang menuju kandang. Itu maksudnya seperti itu. Wah, ini direct patut kami bintang bingung ya. Mungkin bisa-bisanya sapi kami bintang ketemunya gitu. Karena fokusnya pada kalimat hunnas. Dan berikutnya, wakadaka, sementara ini menurut penafsiran yang lain, wakadaka sebagaimana hal itu juga disebutkan oleh Sa'id bin Jubair tadi. Sekarang berkata Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Sekarang dari Al-Aufi mengambil dari jalur Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah ad-dhabahu, menjangan atau kijang. Nah, beda mana sing mau bintang, sing kedua sapi, sing ketiga anak yang menafsirkan menjangan atau kijang. Maksudnya ya ketemu juga janjiannya. Kijang tatkala pagi hari kemudian dia mencari makan, nanti sore hari tatkala itu pulang. Itu sebagai tanda bintang tatkala tidak ada mereka keluar, bintang tatkala kemudian muncul mereka pulang menuju kandang atau menuju ke dalam peraduan. Ya ketemu, ditemukan seperti itu. Cuma yang paling masyhur di situ diartikan dengan bintang-bintang. Ini memang ya keunikan dari segi bahasa Arab. Bahasa Arab memang satu kata kadang-kadang memiliki makna yang tersembunyi banyak. Oleh karena itulah kadang-kadang tafsir itu berbeda-beda dan sangat seakan-akan bertolak belakang sekalipun ya ada titik temunya. Lalu kemudian berikutnya, waqala qala asy-Sya'id, sebagaimana hal itu pula disebutkan oleh Sya'id dan juga Mujahid, Duha, dan juga berkata Abu Sya'sya'ir, Jabir bin Zaid, yang dimaksud dengan ayat itu adalah hiya al-dhaba'u, yang dimaksud adalah kijang, wal baqaru, dan sapi. Wah, ini menurut penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama diartikan nujum, penafsiran yang kedua diartikan baqar, penafsiran yang ketiga diartikan menjangan. Maksudnya antara keduanya semuanya benar. Kalau kemudian kita diambil dari kalimat hunnas, al-jawaril kunnas. Jadi kalau diartikan al-jawari itu artinya adalah tenggelam, kunnas terbit.
Kalau hunas artinya maju mundur. Next secara bahasa. Cuma kalau kemudian dalam bahasa tafsir ya ketemu juga. Hewan-hewan maka tatkala pagi biasanya mereka akan muncul, tatkala ditandai bintang-bintang tenggelam di siang hari tidak ada. Maksudnya seperti itu. Titik temunya seperti itu. Dan berikutnya, menjadikan tambah bingung. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Dan berikutnya, walaili idang nas-nas. Sekarang, dan demi malam idang nas-nasa. Kalimatnya idang nas-nasa. Maka ini terdapat dua penafsiran. Kalimat nas-nasa memiliki penafsiran dua. Yang pertama adalah iqbaluhu bidolamihi. Yang pertama adalah tatkala malam hari telah menghadapi gelapnya. Sehingga kalau diartikan seperti itu, walaili dan demi malam, ida apabila ngas-ngasa, yaitu malam gelap gulita kemudian tiba. Nek diartikan seperti itu. Walaili dan demi malam apabila gelap telah datang, gulita telah menyongsong. Maksudnya seperti itu. Gelap gulita telah ada di hadapan malam. Itu seperti itu. Maksud dari kalimat ngas-ngasa. Ini penafsiran yang pertama. Kalau Mujahid, maka Mujahid berkata maksud dari kalimat ngas-ngas adalah al-ulama, dia telah gelap gulita. Maksud dari kalimat ini adalah untuk menunjukkan sisi keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bahasa yang disampaikan ulama salafus saleh, al-lailu dulma, malam itu gelap, la tazidu bidulma bikasratin naumi, dan jangan sekali-kali kemudian kau tambah kegelapan itu dengan banyaknya tidur, wadunubi, dan juga dosa-dosa. Dari ini ya, langsung tangi. Dari ini ya. Kata ulama salaf, jangan engkau tambah gelapnya malam dengan banyaknya tidur. Haji dulu, tolong Bali yang tidur mana coba? Oh, kan seolah-olah kan mulai dari begitu gelap seakan-akan baru maghrib ngantuk, baru isya ngantuk, ngaji ngantuk. Begitu pulang, iya langsung tidur. Jangan lagi. Ini menurut ulama salafus saleh. Iya, sekalipun dia tidak dilarang, tapi nek tidur nang ngaji dilarang deh. Dan berikutnya adalah qala Hasan Basri. Sekarang menurut Hasan Basri, maksud dari walaili idza ngas-ngas yaitu idza ghasa an-nas, tatkala malam itu menutup kepada manusia. Gampangnya pada malam, tatkala malam itu telah menutup manusia, sehingga malam kalau seandainya tidak ada cahaya rembulan, cahaya bintang atau cahaya lampu, hampir-hampir manusia pandangannya gelap. Sehingga maksud dari kalimat ghasan nas maksudnya adalah menutup pandangan manusia. Seperti walaili idza ngas maksudnya adalah apabila malam itu telah menyongsong gelapnya, apabila malam itu gulita telah menyelimuti, dan apabila gulita itu telah menutupi pandangan manusia. Maksud di dalam ayat Al-Quran walaili idza ngas. Dan berikutnya, sementara menurut yang lain, ini menurut yang lain, tadi penafsiran yang pertama ya seakan-akan menunjukkan malam menyongsong, malam tiba, gelap tiba, gulita kemudian datang. Menurut penafsiran yang lain, idza ngas-ngasa diartikan idza dhahaba, tatkala malam hari gelapnya pergi. Sing mau diartikna datang, sing siki diartikna pergi. Jadi kalau menurut penafsiran yang pertama, tatkala gulita malamnya, demi malam tatkala gelap gulitanya datang. Penafsiran yang kedua, demi malam tatkala gelap gulitanya pergi. Singiji menafsirkan datang, singiji menafsirkan pergi. Karena kalimat ngas-ngas dalam konteks bahasa Arab dijenengi mustarok. Mustarok adalah
satu kata memiliki makna yang saling bertentangan. Datang, pergi. Kalimat dalam bahasa Arab ngas-ngas. Mulanya penafsirannya dua. Satu menafsirkan tatkala, yaitu demi malam tatkala gulitanya datang. Penafsiran yang lain, demi malam tatkala malamnya itu gulitanya pergi. Karena memang sifat dari kalimat dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ngas-ngas. Nama dalam istilah bahasa Arab dijenengi mustarok. Mustarok adalah satu kalimat tapi memiliki makna yang saling bertentangan. Nah, bahasa Indonesia satu kata tapi artinya bertolak belakang. Apa? Bagaimana ya? Kalau di bahasa Arab ada contohnya pada kalimat ngas-ngas. Disampaikan kalau suatu saat menyebutkan ida anfusu bil ngas-ngas, tatkala aku bernafas pergi, kami maksudnya tatkala aku bernafas kemudian datang kehidupan. Itu maksudnya. Karena dalam bahasa Arab menunjukkan datang dan pergi, satu kalimat tapi memiliki makna yang saling bertentangan. Kemudian satu kalimat lagi. Ini sampai berapa kayaknya? Sudah bagus. Oh, ya, ini saya singkat dulu, jangan singkat ya, jangan semua singkat itu ya, jangan kita nih seputar-putar gue, saya sekarang singkat-singkat main inti-intinya supaya jangan tidak menemukan titik kejenuhan. Kecuali jangan sama-sama buka kitab untuk ngisi kitab harus dibaca semuanya. Nah, seperti ini saya kira inti-intinya saja supaya tidak terlalu panjang lebar. Panjang lebar kok akhirnya jenengannya kayak didongengi gitu loh. Iya. Juga seakan-akan mau seputar itu terus. Karena memang kalau kita belajar ilmu tafsir ya seperti itu. Seperti itu melalui ilmu tafsir. Ya, ngaji tafsir sih memang seperti itu. Saya pribadi kalau ngaji tafsir medianya itu sering ngantuk. Ya, saya dulu juga seperti itu. Karena memang seputar itu gitu loh. Kecuali kalau ayat-ayat tertentu lah yang lain nanti berbeda. Cuma kalau pada ayat-ayat yang sifatnya seperti ini biasanya bintang sapi, bintang sapi. Tadi kan dia putar itu terus gitu loh. Makanya intinya saja. Dan berikutnya wasubhi idza tanafas. Sekarang ada kalimat tanafas. Tanafas kan masuk ke bahasa Indonesia. Nafas. Sampai ambekan bahasa Indonesia ini apa? Nafas kan bahasa Arab. Nafsun, nafasa yang khusyuk. Dia telah bernafas. Bahasa Arabnya nafas. Nah, nafas yang khusyuk. Engkau dari kalimat isime kata benar nafsun, nafsu. Mulanya orang bakal tuh nafsu, naik besok tuh nafas. Maksudnya seperti itu. Keinginan manusia, hasad manusia terhadap dunia tidak mungkin dia akan bernafsu ketika sudah tidak bernafas. Nek Asia bahkan jangan tanya, itu maksudnya. Uniknya bahasa Arab seperti itu. Nah, wasubhi dan demi waktu subuh. Ida apabila tanafas dia subuh bernafas. Nek diartikan bahasa Indonesia kan ini ya. Dan demi waktu subuh apabila subuh itu bernafas. Makanya dulu kan pernah ada ulama yang ditanya. Dulu kan ada ulama yang ditanya, kenapa udara hawa di hari pagi hari tatkala subuh udaranya terasa segar untuk bernafas? Berdasarkan ayat ini, kemudian dia menjawab, karena sesungguhnya pada saat itu orang-orang munafik masih tidur di tempat tidur mereka masing-masing, sehingga mereka tidak ikut bernafas dengan kami, sehingga udaranya terasa segar. Wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh tatkala subuh itu bernafas. Tapi tatkala nanti di siang hari mulai jam 7:30 orang-orang munafik sudah pada bangun, maka udaranya menjadi segarnya hilang. Maksudnya seperti itu. Ia bisa pada menggambarkan. Kenapa ulama itu menyebutkan seperti itu? Kan disebutkan dalam hadis bahwa ciri-ciri kemunafikan diantaranya adalah tidak melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itulah ulama ditanya seperti itu. Ulama ditanya seperti itu.
Oh, karena nek udarane hawane seger ana wong munafik kok padha melu ambek aneh. Nangis melu ambek kan ini panas ngono. Kan di situ orang munafik dia bangunnya jam berapa coba? Kan tidak memikirkan sholat subuh. Jangan sing setengah wudu, jam itu, oh semakin tinggi mengenai kemunafikannya semakin tinggi semakin panas. Ada orang munafik bertebaran di muka bumi. Gue maksudnya seperti itu. Ini maksud kalau yang disebutkan oleh ulama. Dan berikutnya, qala ad-duha. Duha berkata, maksud dari kalimat idza tanafas idza tala'a, itu tatkala subuh itu mulai terbit. Hampir sama lah cara menerjemahkan di dalam itu seperti itu. Wa qala Qatadah, maka Qatadah kemudian berkata, idza adza'a wa akbara, tatkala subuh itu mulai terang dan tatkala subuh itu mulai menghadap. Artinya sudah mulai nampak terang. Wa qala Sa'id bin Jubair, maka Sa'id bin Jubair kemudian menafsirkan yaitu tatkala waktu subuh itu hampir-hampir kemudian menjadi cahayanya terang. Ini kalau menurut penafsiran. Sementara kalau di dalam hadis Nabi, ini dalam hadis Nabi yang menyebutkan beberapa konteks sisi keutamaan waktu subuh. Waktu subuh, maka kemudian ada hadis Rasulullah yang spesial saya katakan, diberi penghargaan bagi siapa saja yang melaksanakan sholat subuh. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan la yadija amma, kalimatnya ulang. Lan dalam konteks bahasa Arab artinya never. Never artinya bakal kebablas, tidak akan pernah sama sekali. Yadija masuk annaro kepada neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalimatnya seperti itu. Ahadun yaitu salah seorang di antara kalian. Nah, kalimat lan nang bahasa kayak tanya Pak Bung guru bahasa Inggris. Lan ini nang bahasa Inggris never. Nah, maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang salah satu di antara sampean, di antara kalian semuanya. Sholat yang dia sholat qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari tenggelam. Maksudnya apa? Sholat subuh kami sholat asar. Di sini menunjukkan siapa saja yang sholat subuh kami sholat asar dengan waktunya tepat sebelum matahari terbit tatkala subuh, dan tatkala sholat asar sebelum waktu matahari itu tenggelam, maka masuk ke dalam surga, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalimatnya seperti itu. Sampai nek seumur hidup sholat kayak gitu terus, jamin orang mlebu neraka. Sampai hari ini sampai pernah sholat di waktu tenggelam? Sampai pernah sholat di tenggelam tatkala matahari tenggelam hampir-hampir? Nek pernah, waduh, mandan cacat ya. Karena kalimatnya ini seperti itu. Ini kan bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi selama hidup. Selama hidup dia sholat seperti itu terus. Kalau kita sudah pernah belum? Kalau sudah pernah sholat tatkala matahari terbit, apa mending terbit terus dulu? Waduh, jangan dia harus ditopati, ya Allah, astagfirullah. Terus didandani mending sholat seperti ini. Dan kita rata-rata sudah pernah semuanya. Jangankan sholat tatkala matahari itu tenggelam atau matahari terbit, orang sholat dia tahu. Iya, dia sholat dia tahu di sholat subuh apa beli sini, sehingga sholat subuh lo tahu. Iya. Dan berikutnya, sementara kalau di dalam hadis yang lain, man sholat ba'daini, barang siapa yang sholat ba'daini kalau diartikan baridun artinya dingin. Barang siapa yang sholat ba'daini, cuma dalam penjelasan hadis disebutkan ba'daini adalah subuh dan asar. Barang siapa yang sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Cuma kalau kita lihat dari sisi penjelasan di dalam konteks hadis, ba'daini diartikan sholat subuh kan biasa. Nah, kemudian menggunakan kalimat baridun artinya itu dingin. Maksudnya adalah sholat subuh atau sholat asar pada cuaca yang sangat dingin.
Enek sampean cuacanya lagi dingin banget, sholat subuh sampai sholat asar, mutu ganti bajunya anyes. Wah, kian maksud dari kalimat berdai. Berarti wong sing nang gunung Temanggung, kayak sing ngadem terus bendina berdai terus. Iya, karena cuacanya dingin sih. Neng kene kan udah kadang-kadang kan. Coba antum kadang-kadang coba mandi junub lah, mandi junub pada sing ngadem. Wah, makanya ya, bahkan wajib. Kalau Anda kemudian bisa seperti itu, Masya Allah. Ya, godok banyu tidak apa-apa, diperbolehkan. Kalau memang kita sakit, bahkan boleh. Kalau kita memungkinkan sakit, tatkala mandi dengan air dingin, boleh panjenengan dengan tayamum. Asal memang memiliki tinjauan medis. Tatkala kita menggunakan air dingin dan kita juga tidak kuat dengan air hangat, maka jenengan pada saat itu diperbolehkan dengan tayamum. Contohnya kan pernah ada kisah. Sahabat Nabi pernah kejatuhan kepalanya dengan batu sampai terluka kepalanya. Begitu dia malam tertidur, begitu tertidur dia mimpi ahlam, mimpi junub yang mewajibkan untuk mandi. Lantas begitu mau subuh dia tanya sama kawannya, semalam aku bermimpi junub, tapi kemarin kepalaku kejatuhan batu sehingga kemudian terluka di sini. Apakah boleh sekiranya aku tidak mandi wajib tidak menggunakan air? Kata sahabatnya, tidak boleh, kamu harus menggunakan air. Padahal pada saat itu cuacanya sangat dingin, sehingga laki-laki itu kemudian mandi dengan air dingin dengan posisi kepalanya terluka. Begitu ia mandi selesai kemudian mati. Begitu mati, berita itu terdengar oleh Nabi. Berita itu terdengar oleh Nabi. Maka orang yang memberi fatwa itu lantas dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada orang yang memberi fatwa itu, kamu telah membunuh saudaramu. Karena jika berfatwa tidak tepat, boleh jadi mungkin seperti itu. Ya, kan bahaya. Ini juga sekaligus menunjukkan dalil hukum fikih. Kalau suatu saat Anda terluka bagian kaki, kepala, tubuh, atau mungkin yang lain yang tidak diperbolehkan untuk menyentuh air, tatkala panjenengan mandi junub, boleh bagian itu dihindari. Apa mungkin tatkala Anda tidak kuat saking dinginnya dengan air dingin, air hangat juga tidak bisa, maka panjenengan pada saat itu boleh tayamum, sekalipun dengan mandi junub. Mandi junub tayamumnya bagaimana? Seperti tayamum biasa. Dulu kan ada sahabat Nabi, dheweke mau tayamum tapi tayamum junub, akhirnya guling-guling nang wedeng. Guling-guling terus diguyur Nabi. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya seperti ini saja. Jadi jenenge tayamum nganggo tayamum junub. Nek junub kan harus mandi semuanya ya, pada semuanya. Nah sebenarnya kalau kita junub tayamum kudu guling-guling di kabeh. Tapi ya cukup seperti biasa kayak gini. Jangan lagi apa. Kalau sampai tayamum guling-guling kayak gini. Aku terlalu dengan debu kabeh kepala deh. Sampai repot malah pakai debu tok. Gitu. Sebenarnya kalau hadis yang lain, satu lagi. Kalau di dalam hadis yang lain, man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh, kalimatnya sholat subuh. Adapun masalah jamaah ini sebagai tambahan pahala. Sekalipun jamaah itu kan ada hukum ulama yang berbeda. Imam Ahmad menghukumi wajib, Imam Malik lebih baik di masjid, Imam Syafi'i menghukumi sunnah muakkad, Imam Hanafi menghukumi lebih baik di masjid. Yang mewajibkan berarti hanya mazhab Hambali. Ulama berbeda-beda masalah wajib dan sunnahnya terkait masalah sholat jamaah. Ana sing sunnah muakkad, ana sing wajib. Sampai nang sini. Medi wajib nek lagi sergap, medi sing sunah. Gitu nih. Nah makanya di sini disebutkan man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dimatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya di dalam hadis, maksud dari kalimat perlindungan Allah, kalau seandainya laki-laki yang setelah melaksanakan sholat subuh ada orang yang mengganggunya, ada yang menyakitinya, ada yang bahkan kemudian melukainya, maka orang yang melukainya itu diancam dengan neraka.
Maksud dari kalimat laki-laki itu di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maksudnya adalah di bawah lindungan Allah dan dia dari itu tidak akan merasakan sisi kegundahan jiwa dan hati. Sampai bisa sholat subuh teman-teman, maka oleh Allah dilindungi. Maksud dilindungi di sini adalah ada orang yang melukai Anda, menyakiti Anda, atau yang lain-lain, maka orang itu diancam neraka. Yang berikutnya Anda itu dijamin pada hari itu tidak mengalami sisi kegundahan jiwa atau kegundahan hati. Yang ketiga, rezekinya itu ditanggung pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang menyebutkan, ulama salafus saleh, tidur setelah lepas subuh dimakruhkan. Oleh karena itulah ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Di antaranya, mungkin di antaranya itu. Baik, insyaallah besok pada kalimat innahu laqaulul rasulin karim. Saya mau ditanyakan apa terus, silakan. Cukup ya. Nastimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.